Bapa, terima kasih melalui firman-Mu. Pagi menjelang siang hari ini kami mau berpindah dari dimensi mustahil menjadi ketidakmustahilan. Karena kami tahu kami ada di dalam firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Firman yang membelah laut, firman yang meneduhkan badai, firman yang membangkitkan dari kematian, Tuhan anugerahkan. Dan kami siap untuk berpindah dari perkara-perkara natural menuju kepada perkara-perkara supranatural, agar perkara-perkara supranatural menjadi natural dalam hidup kami. Dan kami tahu semua jadi oleh karena firman. Berfirmanlah, sama-sama yang siap untuk menerima firman dengan suara keras kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Maaf saya belum bilang silahkan duduk, kan belum bilang. Jadi sebelum duduk, tolong tepuk tangan untuk Franz, untuk Peter, untuk dua singers, untuk Pak Anil, untuk production dan semua pengurus. Sekalang silahkan kembali duduk. Nah, itu baru sopan. Puji nama Tuhan. Senang sekali Bu Eli hari ini mempersilahkan saya untuk ada bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan pastinya terakhir ketemu adalah tahun 2019. Dan satu kehormatan saya ada bersama kembali PD Victory siang hari ini. Tahun lalu rasanya saya berjumpa dengan Ibu Eli offline, on-site di sebuah sidang perkabungan di Surabaya, di sekitar Sidoarjo. Dan terima kasih Ibu Eli bersama dengan tim kecil dari PD Victory yang sudah menjadi berkat luar biasa bagi gereja kami di kampung, di Sawangan, di selatan kota Jakarta. Tepatnya hari Kamis yang lalu, Ibu Eli berkesempatan menjadi berkat untuk para wanita di GBI Sawangan. Dan saya mengundang saudara, 16 Juli Bu Eli akan kembali berkhotbah di GBI Sawangan 5 kali. Jadi untuk Anda jadi kekuatan, Sawangan tuh di Jakarta. Jakarta. Jadi sekiranya ada di antara Anda yang ingin memberikan kekuatan, support untuk Bu Eli, dan saya senang sekali kalau Anda berkesempatan bisa mengunjungi Gereja Bethel Indonesia Sawangan, gereja yang jauh lebih sederhana dibandingkan gereja ini, dengan jemaat yang sangat-sangat sederhana. Tapi saya mengucap syukur untuk panggilan Tuhan di GBI Sawangan. Yuk sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Saya diberikan kesempatan oleh pengurus ketika 3-4 minggu yang lalu, ibu daripada Ibu Eli menghubungi istri saya, apa khotbah hari ini? Terbersit dalam hati saya ada seorang wanita yang kita akan pelajari. Walaupun ada di antara Anda pria, saudaraku setuju nggak dengan saya ketika kita mempelajari Alkitab, kita bukan persoalan gender. Tolong katakan ya. Karena para wanita di tempat ini pasti sering belajar soal Daud. Betul ya, para wanita di tempat ini pasti sering belajar soal Abraham. Para wanita di tempat ini bahkan sering belajar soal Yesus. Itu bukan soal gender. Maka biarlah dengan rendah hati para pria sekalipun hari ini hadir, kita akan belajar dari seorang wanita, yaitu adalah Priscilla. Dan itu menjadi judul tema khotbah saya hari ini. Dan sekiranya slide bisa mengikuti khotbah saya, karena setelah saya pelajari ada sesuatu yang menarik dari nama Priscilla. Priscilla ternyata artinya adalah unseen. Nah, saudaraku, menarik, ternyata arti Priscilla adalah kuno. Katakan bersama dengan saya, kuno. Pasti ada di antara wanita, antara jemaat siang hari ini lebih senang dengan kata baru, lebih senang dengan kata kekinian, lebih senang dengan kata up to date. Tetapi menurut saya kita tidak boleh meninggalkan kekunoan. Tolong katakan ya. Siapa yang setuju dengan saya? Alkitab itu barang kuno, barang 2000 tahun lalu.
Yang setuju dengan saya angkat tangan tinggi-tinggi. Kayaknya Anda masih bingung, masih loading lama. Ini ngapain lagi kita khotbahin soal kuno? Kayaknya nggak penting banget. Maaf saudaraku, kata kuno itu penting. Pujian penyembahan barusan ini barang kuno. Ini barang 3000 tahun yang lalu. Daud pakai kecapi, Peter pakai keyboard. Ini barang kuno. Saat teduh itu barang kuno. Doa pujian penyembahan itu barang kuno. Firman Tuhan itu barang kuno. Alkitab itu barang kuno. 2000 tahun. Setuju dengan saya, kuno itu penting. Sekarang banyak wanita karena tergerus dengan modernisasi, meninggalkan kata kuno. Saya senang dengan kata relevan, bahwa gereja harus relevan, wanita harus relevan, pelayanan harus relevan, gereja harus relevan. Tetapi yang esensial dalam kehidupan kita adalah yang kuno. Ada jemaat di kitab Wahyu begitu canggih, kekinian. Tapi Alkitab berkata, aku mencela kamu, engkau telah jatuh terlalu dalam karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Setuju dengan saya, kasih semula artinya kuno. Jangan tinggalkan yang kuno, walaupun nanti Anda ke atas atau ke bawah atau ke mall setelah ibadah ini, Anda datang ke coffee shop, Anda tidak akan pernah memesan, Bu tolong dong pesan kopi kekunoan. Tidak ada. Yang ada kopi kekinian, brownies kekinian, makanan kekinian. Ya saya setuju, saudaraku, hari ini kita harus relevan, hari ini kita harus up to date. Tetapi dalam esensi kehidupan kita tidak boleh meninggalkan yang kuno. Tolong katakan iya sampai di sini. Atau gini, atau katakan kepada sebelah kanan kiri, bilang gini, kuno itu penting. Kuno itu, oh ya, kuno itu penting. Alkitab barang kuno, pujian barang kuno, penyembahan barang kuno. Saudaraku, yang namanya mesbah itu barang kuno. Yang kita pelajari di setiap hari, di setiap ibadah adalah sesuatu yang kuno. Tapi yang luar biasa di dalam Tuhan, yang kuno menjadi up to date karena Roh Kudus. Satu contoh dalam kehidupan yang saya ingin highlight, yaitu adalah soal tata krama, yaitu adalah soal budi pekerti, yaitu adalah soal sopan santun. Dan saudaraku, sopan santun di hari terakhir itu menjadi sesuatu yang kuno. Budi pekerti itu menjadi sesuatu yang kuno. Tata krama itu menjadi sesuatu yang kuno. Digerus oleh modernisme. Digerus oleh kata kekinian. Nah saudaraku, ketika saya pacaran dengan Elsa, saya pikir Elsa ini cukup modern. Kenapa? Karena ayahnya Jerman, Chinese, ibunya Belanda, Prancis, Portugis. Piala Dunia kemarin dia bingung pilih yang mana. Saya pikir dengan darah internasionalnya dia cukup modern. Berbeda dengan saya, saudaraku, saya juga campuran. Ayah saya Tasikmalaya dicampur Garut. Ibu saya orang Ciwidey, kita harus cinta kearifan lokal. Dan apa yang terjadi ketika saya pacaran dengan Elsa, saya pikir dia cukup modern, tetapi kunonya luar biasa. Kenapa kuno? Saya nggak pernah bisa lupa ketika saya sampai di rumahnya untuk mengantar dia pulang. Di situ ada mama mertua almarhum. Saudaraku, ya masuk aja. Saya sebagai pribumi asli, saya orang Sunda asli. Frans masih setuju dengan saya. Saudaraku, saya nggak pernah diajar oleh orang tua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, cium pipi kiri, pipi kanan, riweuh. Di luar hirup nges riweuh, asup ka imah beki riweuh. Katakan bersama dengan saya riweuh. Ya sudah, katakan saja. Anda boleh cari di Google Translate lah ya. Saudaraku, orang udah di rumah aja repot, masuk ke rumah tambah repot. Saya diajarin di keluarga paling kalau keluar rumah pamit. Iya gak sih Frans? Betul ya Frans ya? Pah pergi, mah pergi. Ketika masuk ya masuk aja. Tapi ketika itu saya pacaran dengan Elsa, apa yang terjadi? Harus selamat pagi dulu, harus membungkuk dulu, cium pipi kiri, pipi kanan, riweuh. Saudaraku, tetapi ketika itu saya nggak pernah bisa lupa, Elsa sikut saya dan berkata, kamu pernah diajarin nggak sih di keluarga sopan santun? Ternyata itu menjadi value sampai hari ini dalam kehidupan kami. Maaf. Pada zaman kami, saudaraku, anak takut orang tua. Sekarang kok orang tua takut sama anak? Untuk sopan santun saja, saudaraku, itu perlu berulang-ulang. Katakan bersama dengan saya, berulang-ulang. Belum semua, katakan bersama dengan saya, berulang-ulang. Saudaraku, kenapa ini menjadi penting? Karena Ulangan 6 ayat yang ke-7, katakan kepada anak-anakmu, berulang-ulang.
Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akalmu. Itu harus berulang-ulang. Beberapa hari yang lalu setelah selesai gym bersama dengan Elsa, kira-kira jam 12 siang, aku tuh bilang gini, Mam, tolong cek cucu-cucu ada di mana. Dan saya telepon Bella, putri kami yang terbesar, usia 37. Dan Bella berkata bahwa aku on the way menuju ke sekolah dan akan jemput anak-anak. Aku langsung bilang gini, Mah mau nggak kita lunch date mendadak? Ya sudahlah, nggak apa-apa, mereka walaupun menggunakan seragam sekolah, kita langsung makan di sebuah area suburb yang ada di Serpong. Jam 2 siang itu Kenneth, cucu saya usia 8 tahun, bergegas menuju ke restoran dan dia dengan lahapnya makan karena sudah jam 2 siang. Saudaraku, ketika saya lihat cucu saya makan dengan lahapnya, aku tuh bilang gini, Nat, enak nggak? Saya suka dengan jawabannya, Bu. Cucu saya bilang gini, enak banget Grandki, thank you. Sorry saudaraku, anak sekarang untuk bilang terima kasih harus dipaksa. Setuju nggak dengan saya? Itu sopan santun. Itu tata krama. Itu barang kuno bagi banyak orang. Tapi itu penting, tolong katakan iya. Kalau enggak, saudaraku, yang kuno ditinggalkan jadi anak kurang ajar. Yang kuno ditinggalkan karena relevan, karena canggih, karena modern. Akhirnya apa? Menjadi anak-anak yang keluar dari tata krama Tuhan. Saya kasih contoh lagi. Cucu saya yang terbesar namanya Kayla. Sekarang usia 11 tahun, tetapi beberapa waktu yang lalu, saudaraku, dia tidur di tengah, lampu sudah dimatikan, televisi sudah dimatikan, tiba-tiba setengah 12 malam. Dia senggol, saya berkata, Grandki, aku lapar. Kamu dipesenin online? Oh enggak usah Grandki, kita makan apa aja yang ada di kulkas, kita angetin. Saya hangatkan, dan apa yang terjadi? Seperti biasanya lah anak kelas 5 SD. Di tangannya ada layar, ya gak sih? Betul ya, di mana-mana kan bawa handphone. Setiap handphonenya bunyi, Bu Eli langsung dijawab. Ting, langsung dibayar. Ting, langsung dijawab. Ting, langsung. Saya marah. Anda tahu kenapa saya marah? Karena kalau saya WA 3 hari kemudian dijawab. Dan saya tuh bilang gini, kamu gak sopan. Setuju gak dengan saya? Cucu harus diingatkan. Jangan anggap remeh khotbah ini. Karena kalau hilang dalam keluarga Anda bisa kehilangan anak Anda. Oleh karena tertelan oleh modernisme. Tertelan karena kekinian. Dan ketika saya bilang, Kayla kamu bales dong. Grandki tahu kamu udah online. Grandki tahu udah centang biru. Grandki tahu kamu udah typing. Tapi kok gak dibales-bales? Sakit hati gak? Sakit hati lah. Wong temannya langsung teng bunyi. Dia bilang gini, oh Grandki ini lebih penting. Karena temanku tanya PR, kan saya nggak mungkin tanya PR. Ngapain juga saya tanya PR, ini lebih penting Grandki. Dan Anda tahu, saya ingin tahu Bu, chatting anak kelas 5 SD itu apa sih? Ngeteksnya itu apa sih? Kalimatnya itu apa? Saya tergoncang. Tahu kenapa? Karena temannya, saudaraku, panggil Kayla, cucu saya, dengan panggilan kekinian, yaitu Jing. Sekarang tuh anak-anak rasa sayang mereka satu dengan yang lain panggilnya Jing, anjing, anjay, anyir. Iya Bu Eli, saya nggak tahu ini. Tetapi itu yang terjadi ketika saya cek teman-teman sekolah minggu di Sawangan. Saya cek teman-teman TIS di Sawangan. Oh iya, itu panggilan kekinian. Itu panggilan kasih saya, anjay. Saya bilang begini sama Kayla. Kayla kamu jangan ya panggil-panggil orang anjay. Oh enggak, Grandki, itu tanda kekaguman. Kalau dulu keren, sekarang anjay. Sejujurnya dengan saya itu adalah kata dasar dari anjing. Iya. Enggak, supaya Anda tahu saja. Karena inilah kehidupan kota besar hari ini. Anak-anak kita panggil satu dengan yang lain. Nying, anjing, tai, bangsat. Maaf, saya tidak mau coba mengotorkan mimbar kudus ini. Tetapi itulah yang terjadi di luar sana. Dan setuju nggak dengan saya? Anak-anak kita jangan sampai pernah tercemar dengan yang di luar sana. Kalau nggak diingatkan.
Kalau tidak diingatkan teman-teman, anak-anak kita, cucu-cucu kita, maaf saudaraku, keponakan-keponakan Anda ketika main Mobile Legend, main Mobile Legend, main ya pokoknya main game lah begitu, satu dengan yang lain. Ketika salah, setuju nggak dengan saya? Nggak mungkin, haleluya, kan nggak mungkin. Bangkit bersama dengan Tuhan, gak mungkin. Tuhan berikan kekuatan, kan gak mungkin. Bahasa mereka lah jing, anjing, anjir, anjay. Dan saya langsung berkata kepada cucu saya, kamu jangan pernah sekali-kali kalau ada teman kamu bilang anjay, anjing, anjing, panggil nama aja, apa susahnya sih? Ya gak sih? Dan saudaraku langsung di depan mata saya, Kela ngechat temannya, jangan lagi panggil aku jing, namaku Kela. Karena nama Kela udah didoakan oleh kakekku. Saya nggak rela kalau anak cucu saya dipanggil jing, anjing. Saudaraku, ingatkan anak-anak Anda. Ingatkan cucu-cucu Anda. Karena itu bahasa kasih kekinian. Setuju dengan saya, kuno itu penting. Kuno itu penting, Bu. Ya, kita akan belajar 3 hal. Semuanya oke hari ini? Semuanya oke? Tenang, saya baru bahas judul. Belum bahas isinya. Ya, kita akan lihat Kisah Rasul 18. Saya yakin salah satu film yang menjadi favorit Anda ketika PPKM 2 tahun yang lalu adalah sebuah film yang berjudul The Apostle di Netflix. Dan tentunya ada satu film lagi mengenai murid Yesus, yaitu adalah The Chosen. Tapi beberapa Anda pasti pernah nonton, nanti kalau belum nonton ya udahlah, lihat Netflix dan ketik, yaitu adalah The Apostle, menceritakan pelayanan daripada kerasulan daripada Rasul Paulus. Nah, gambarannya bisa terlihat di Kisah Rasul 18. Karena ketika Anda tonton, klik di Netflix, yaitu The Apostle, diceritakan Lukas menghampiri Roma. Dan ketika itu orang percaya harus dikejar-kejar oleh kaisar hanya untuk sekedar hiburan bagi mereka. Jadi pada zaman itu yang namanya orang Kristen ditangkap untuk apa? Saudaraku, diadu dengan banteng. Mau mati nggak mati sekalipun, saudaraku, itu akan dibakar hidup-hidup. Untuk apa? Untuk jadi penerang kota. Jadi kalau misalnya malam begitu, kota menjadi terang karena ada seseorang yang dibakar. Itu adalah orang Kristen pada zaman itu, orang percaya. Itu digambarkan di film The Apostle. Dan ketika dalam pemburuan oleh karena keamanan, oleh karena sosial, oleh karena politik, ternyata saudaraku, orang-orang percaya di Roma itu tinggal di rumah singgah. Nah, kepala rumah singgahnya adalah Aquila dan Priscilla. Di film itu saya bisa memvisualisasikan. Yuk kita akan lihat Kisah 18. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Dan apa yang terjadi? Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Siapa yang sepakat dengan saya pasti sukacita. Paulus berjumpa dengan teman sekampung. Tolong katakan ya. Saudara, tadi saya langsung masuk dari sana, masuk ke ruang multimedia, yang namanya Frans langsung menghampiri saya ke ruang multimedia. Kenapa? Karena sukacita ketemu teman sekampung. Sorry saudaraku, yang namanya Sunda itu adalah komunitas di Kristen yang sangat langka, sangat langka. Kenapa saudaraku? Karena orang-orang Sunda itu sedikit yang terpapar oleh kekristenan. Kenapa? Karena orang Sunda tidak merantau. Dan data dunia mengatakan orang Sunda itu cuma 0,0 berapa persen gitu. Pokoknya terkecil suku di dunia. Orang Sunda, karena orang Sunda walaupun tidak punya uang tetap bisa makan. Kenapa? Saudaraku, karena tanah Parahyangan itu tanah subur. Setiap benih dilemparkan pasti jadi tanaman. Orang Sunda, saudaraku, tidak punya uang tapi tetap bisa makan karena semua daun dimakan.
Kecuali daun pintu dan daun telinga, itu tidak dimakan. Tapi semua daun dimakan, percaya saya lah. Mereka tidak merantau dan akhirnya tidak terpapar oleh Injil. Saya menjadi Kristen pun bukan di kampung saya, tapi ketika saya sudah di Jakarta. Saudaraku, betapa sukacitanya ketika Paulus berjumpa dengan sesama Yahudi di perantauan. Saya bisa gambarkan itu. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Kalau hari ini bisnisnya sama, properti, developer. Saudaraku, mungkin agent properti, sama-sama developer, sama-sama real estate. Begitulah kalau zaman sekarang. Pada zaman itu tukang kemah. Langsung lompat ke ayat yang ke-18. Bisa diperlihatkan. Good. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Saya curiga ketika di Syria Paulus berjumpa dengan seseorang yang luar biasa namanya Lukas. Karena Lukas adalah satu-satunya dari 40 penulis Alkitab yang bukan Yahudi. Hanyalah satu orang, Lukas orang Syria. Padahal semua kita tahu, saudaraku, dari Kejadian sampai Wahyu, 40 penulis, semua Ibrani, semua Yahudi. Hanya satu orang, Syria, namanya adalah Lukas. Saya curiga ketika Paulus ke Syria, dia berjumpa dengan Lukas. Satu sisi lain, nanti kapan-kapan saya khotbahkan. Tapi perhatikan, ketika sampai di Syria, sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar. Perhatikan. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Setuju nggak dengan saya? Saudaraku, Priscilla lebih di depan dibandingkan Aquila. Tolong katakan ya, karena bagaimanapun juga yang namanya penopang jauh lebih kuat daripada yang ditopang. Setuju ya? Setuju ya? Saudaraku, saya nggak pernah bisa membayangkan kalau misalnya, maaf, apa ya, Mam ya? Saya nggak bisa membayangkan misalnya, saudaraku, saya ditinggal oleh Elsa duluan. Saya nggak bisa membayangkan. Kenapa? Betapa tergantungnya saya terhadap Elsa. Maka tolong perhatikan, di Alkitab tidak ada kata duda. Cari sekarang, tidak ada. Yang banyak janda. Anda nggak, betul, Bu Eli, ketik. Tidak ada kata duda. Tetapi Alkitab, janda di Sarfat, janda 2 peser, janda banyak, duda enggak ada. Kenapa? Saya cuma khawatir. Apa tadi Ibu bilang? Ya enggak tahu lah. Karena mungkin budaya ketika itu pun yang namanya laki-laki, ini budaya loh. Ini bukan soal teologi ya, ini budaya. Boleh beristri lebih dari satu. Ini budaya loh. Jadi bukan pada saat itu bukan karena dia selingkuh, bukan karena dia menyeleweng, bukan, tapi karena budaya pada zaman itu. Maka budaya pada zaman itu ketika istri yang pertama itu tidak punya anak, ini budaya, memang diperbolehkan, itu budaya pada zaman itu. Secara teologi saya bisa buktikan. Oke, di luar konteks. Tetapi yang pasti bukan Aquila dan Priscilla, tetapi Priscilla dan Aquila. Perhatikan ayat yang ke-19. Lalu sampailah mereka di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Langsung lompat ke ayat yang ke-24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Perhatikan ayat yang ke-26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Langsung dengan cepat kita akan pelajari dari ayat-ayat yang barusan kita baca 3 hal. Yang pertama adalah langsung dengan cepat kita belajar dari wanita kuno untuk kehidupan kita di masa kini. Yang pertama adalah
Priscilla menjadi support system bagi suami dan keluarga? Tolong katakan ya. Karena tadi dengan jelas diawali Aquila bersama dengan istrinya Priscilla. Tapi susunan kata ayat-ayat selanjutnya dibalik menjadi Priscilla dan Aquila. Saya memberanikan diri berkata secara teologis, bagaimanapun juga penopang pasti jauh lebih kuat daripada yang ditopang. Tolong katakan ya. Saudaraku, yang namanya pria tidak bisa melahirkan. Luar biasa yang namanya wanita, tak terbayangkan. 9 bulan mereka harus struggle, dan itu kekuatan yang luar biasa menurut saya. Yang mana seorang pria pun harus menghormati, menjadi support system bagi suami dan keluarga. Dan saudaraku, boleh saya cerita soal pengalaman kami masa pandemi? Yang boleh angkat tangan? Yang boleh angkat tangan? Nah saudaraku, tanggal 18 Maret 2020, kebetulan saya ada bersama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di GBI Sawangan. Ketika itu 7 kali kebaktian. Jadi kalau sekarang 5 kali kebaktian, sedang menuju kepada pemulihan sebelum pandemi. Nah saudaraku, ketika tanggal 15 Maret 2020 saya berkhotbah 7 kali, saya langsung berkata kepada jemaat, jangan lupa besok minum jamu, besok minum temulawak, besok minum jahe. Kenapa? Karena Presiden bilang kalau minum jahe itu COVID menjauh. Setelah kebaktian yang ke-7, saya bilang sama Kela dan Kenneth, Kenneth, Grenki sama Mima malam besok mau nginap di rumah kalian. Oh itu cucu saya senangnya luar biasa. Berapa malam Grenki? 2 malam. Oke, malam pertama di kamarnya Kela, malam kedua di kamarku Kenneth. Aku langsung setuju. Perjalanan menuju ke Bintaro. Ternyata Presiden memaklumkan 16 Maret sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Yang semula 2 hari menjadi 2 minggu. Dan dalam 2 minggu itu saudaraku, istri daripada wakil gembala sidang GBI Sawangan meninggal. Keluar dari rumah sakit Fatmawati, protokol COVID, dibungkus plastik, saya yang memakamkan. Hari yang sama istri daripada gembala cabang GBI Sawangan meninggal karena diabetes, tapi ketika itu chaos, apa yang terjadi? Keluar dari rumah sakit, hanya dibungkus plastik, protokol COVID, dikawal Brimob. Saya yang memakamkan. Dan 2 minggu itu 4 orang yang kami makamkan. Yang saya bingung Elsa ketika itu, kok bisa ngasih izin? Ya udah kamu layani, kamu layani. Mereka butuh kamu, mereka butuh gembalanya. Dan saudaraku, itu tekanan luar biasa. Apalagi yang menjadi tekanan hebatnya itu adalah meninggalnya sahabat-sahabat di Bandung. David Sakra, penulis Mataku Tertuju Padamu, wafat mengenaskan. Sahabat saya David Sakra almarhum, yang mengarang lagu Kunaikan Syukur Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Yang mengarang lagu Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Lagu-lagu yang setiap waktu kita nyanyikan di gereja. Wafat jam 5 sore, keluar dari rumah sakit Boromius. Rumah sakit berkata, bawa keluar karena dia positif COVID. Dan Anda tahu? Tanpa peti jenazah, karena semua peti di kota Bandung sold out. Jadi cuman dengan plastik dimasukkan, naon teh? Mobil jenazah keliling kota Bandung 3 jam. Jam 8 malam ditemukan peti jenazah. Jenazah dimasukkan ke dalam peti di pinggir trotoar. Hancur hidup saya Pak. Hancur hidup saya Bu. Dia bukan orang jahat. Dia orang baik. 1000 rebah di sebelah kanan, 10.000 rebah di sebelah kiri. Hancur hidup saya. Semua khotbah 15 tahun kayaknya, apa iya yang gua khotbahin itu benar? Dan saudaraku, jam 8 malam dapatkan peti jenazah keliling kota Bandung. Bandung menolak. Cimahi menolak, Lembang menolak. Semua yang ada di Kerawang yang mewah-mewah punya triliunan, tidak ada pemakaman ketika itu, ditolak. Anda tahu, digeletakan di sebuah pemakaman tua Bandung, namanya Pandu. Ada preman itu aya naon peting-peting meneramainya iya mayit teuing dikumahakeun. Premannya bilang gini, udah gini aja, kita ke kebon,
Kita bersihin itu kebun jam 1 pagi, bersihin kebun untuk apa? Karena di balik kebun, saudaraku, itu ada lemari dari semen, jadi bukan di tanah, di lemari dari semen yang adalah bekas jenazah tentara Belanda. Saudaraku, tulangnya dari satu lemari dikeluarkan, dipindahkan ke lemari yang lain, sampai detik ini jenazahnya di situ, di lemari. Hancur nggak hidup saya? Dia bukan orang jahat. Lagunya memberkati jutaan orang. Name it. Saya berpikir 50% bahkan 70% lagunya Pak Niko album 1, 2, 3 karangan David Cakra. Lagunya legend, tapi sampai detik ini hancurnya. Elsa melihat, Papa bangkit dong. Kamu di kamar mandi nangis, kamu makan siang nangis. Kok gak kayak kamu deh? Hancur, teman-teman dekat. Setelah itu Pak Aslam, setelah itu Mas Joko, setelah itu Ibu Felis. Itu semua sahabat saya. Dan saudaraku, ketika tanggal 22 Maret tidak ada ibadah online di gereja kami. Tanggal 29 Maret tidak ada ibadah online. Elsa terus berkasih kekuatan. Kamu kuat dong. Kalau kamu lemah gini gimana kita? Anak-anak berkata, kamu Papa kuat dong. Jangan terus nangis. Di kamar nangis, makan malam nangis, saat teduh nangis. Hancur sehancur-hancurnya. Tapi setuju gak dengan saya? Orang yang paling dekat, saudaraku, itu yang memberikan support system. Tolong katakan ya, bukan gembala sidang. Bukan gembala senior. Tapi yang memberikan kekuatan orang-orang yang terdekat, itulah Anda. Siapa yang dibutuhkan suamimu? Anda. Siapa yang dibutuhkan keluargamu? Anda. Kita belajar dari wanita kuno ini. Support system. Hari ini kalau saya ada, saya berterima kasih kepada Tuhan untuk Elsa. Untuk anak-anak yang akhirnya tanggal 5 April 2020 terpaksa dan dipaksa. Papa bikin dong online, Papa bikin konten dong, Papa tapping dong, kumaha tapping tenyaho, kumaha teboga sasaha teboga nanaon. Tenang, saya akan terjemahkan. Enggak punya apa-apa, enggak punya siapa-siapa. Yang saya punya cuma handphone ini. Ketika saya tapping, setelah saya tapping, Elsa berkata dan anak-anak, Papa tahu barusan Papa konten Zoom. Itu untuk 100 gereja, kira-kira 100.000 orang. Satu konten hari ini yang keluar dari GBI Sawangan, ada yang viewernya 2 juta orang. Papa gak perlu kemana-mana tapi bisa kemana-mana. Saya mengucap syukur untuk keluarga yang memberikan support. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Anda adalah orang luar biasa. Anda adalah orang luar biasa. Berikan kekuatan kepada suamimu. Jangan diintimidasi, jangan julid, jangan berikan kekuatanlah. Karena saya begitu yakin kekuatan daripada Anda orang terdekat itu luar biasa. Yang pertama, yaitu adalah menjadi support system. Tapi yang kedua, perhatikan. Ini juga penting. Slide yang tadi bisa diperlihatkan. Yang kedua yang tadi kita bisa lihat. Yaitu adalah cerdas menentukan komunitas iman. Ini penting menurut saya. Karena Priscilla itu yang mendorong Aquila untuk punya komunitas iman. Karena Priscilla yang mendorong Aquila untuk akhirnya dia bertumbuh dalam komunitas iman. Kenapa? Karena mereka ada di rumahnya. Betul, Paulus memimpin di rumah ibadat, tapi rumah ibadat kan Sabtu. Itu kan cuma hari Sabat. Tapi dari hari Senin sampai hari Minggu di mana? Di rumah Priscilla Aquila. Setuju dengan saya, ini komunitas iman. Anak kedua saya meninggal dunia, anak keempat saya meninggal dunia. Ketika ayah ibu saya berkata, pasti Muhammad Iza Solihin balik lagi. Mama terima, mama sediakan ustadz, mama sediakan semua pasti udah kembali. Percuma ikut Yesus. 2 anak mati. Beberapa pendeta di Jakarta berkata, sebentar Muhammad Iza Solihin pasti balik lagi Islam, gak bakal kuat. Lama-lama jadi Kristen, uang 2 anak mati. So saya ngucap syukur Elsa yang duluan, yang memilih untuk masuk FA pada zaman itu. Mungkin ada di antara Anda belum lahir. Tetapi saya bersyukur itu FA. Ya, kenal, pernah dengar kata FA? Family Altar? Itu komunitas iman. Dan sampai hari ini, sampai detik ini saya punya 3 kelompok sel, bayangkan. Karena saya tahu persis, kelompok sel itu banyak jasanya dalam hidup saya.
Ketika saya lemah, mereka lah yang memberikan kekuatan, mereka lah yang memberikan penghiburan, mereka lah memberikan support. Dan saya berani bilang kepada semua Anda yang ada di ruangan ini, Anda ada di ruangan ini tepat. Anda punya komunitas iman. Tolong katakan ya. Jangan pernah sendirian, nggak kuat. Karena tidak ada seorang pun yang berhasil sendirian. Katakan amin. Saudaraku, saya ini punya hobi, Bu Eli, yaitu adalah pelihara ikan koi. Dan saya tahu persis, kalau ikan koi saya sakit dari mana? Kalau yang memisahkan diri, pasti lagi sakit. Kalau orang Kristen gak mau berkomunitas, pengennya sendiri, lagi sakit. Sakit pasti, ya sakit kesombongan, sakit ketamakan, baperan. Pasti sakit. Saudaraku, beberapa hari yang lalu, asisten rumah tangga saya tiba-tiba, yang sudah bekerja 17 tahun. Sudah kerja 17 tahun. Tiba-tiba, saudaraku, WA Elsa, aku mau tobat, mau terima Yesus. Dikonselingin jam 10 malam, jam 11 malam, ya Pak, kalau bisa hari ini juga, saya bertobat terima Yesus. Dibaptis. Besok kita mau baptis di mana? Di gereja? Nggak mau. Nanti orang gereja tahu bahwa saya jadi Kristen. Mau di kolam renang umum? Tidak mau. Nanti orang sekampung tahu. Dan akhirnya di kolam koi. Gitu saudara. Yang di kolam koi itu sudah 7 muslim yang dibaptiskan di kolam koi rumah kami. Saudaraku, dihina oleh banyak orang, dihina netizen. Kenapa? Ini tidak menguduskan sakramen kudus. Harusnya diangkat dulu ikannya, baru orangnya dimasukin. Atau iraha, bener tuh. Saya begitu yakin secara teologi dibenarkan Bu Eli. Kenapa? Karena Yesus 2000 tahun yang lalu ketika dibaptiskan. Setuju nggak dengan saya? Di sungai Yordan pasti ada bujair. Pinterlah sedikit, emang diserok dulu sama Yohanes Pembaptis yang enggak. Dan setelah pembantu saya kemarin dibaptiskan, ikan saya ada yang sakit. Saya taunya dari mana? Memisahkan diri. Gitu saudara, ya kan. Kalau memisahkan diri pasti lagi sakit. Hah? Ikut komunitas nggak mau. Tolong, ini pesan untuk semua Anda. Kalau ada suamimu yang pengen ikut komsel, dorong. Itu yang paling benar. Karena dipantau, karena didoakan, karena dikonseling. Jangan bilangin, papa gak perlu komsel, cari duit aja. Jangan. Udah papa sibuk aja cari uang, jangan. Justru kalau itu dorong ikut komsel. Di gereja Anda ikut komsel. Karena saya bangga, saya tidak sekolah Alkitab. Saya adalah lulusan komsel. Katakan amin. Semula saya gak bisa berdoa jadi bisa berdoa. Semula saya tidak bisa nyanyi, saya bisa nyanyi. Saya itu senang nyanyi saudaraku, tapi yang jadi masalah gak banyak jemaat yang senang saya nyanyi. Itu yang jadi masalah. Kalau Frans yang nyanyi semua senang, kalau saya nyanyi gak ada yang senang. Tapi lumayanlah saya bisa berkhotbah seperti hari ini saya berkhotbah. Semua lahir dari komunitas. Yang pertama, cerdas. Yang pertama yaitu adalah apa tadi? Menjadi support system. Yang kedua, cerdas, tapi tolong perhatikan. Kenapa komunitas iman menjadi penting? Next slide. Bila di antara Anda, Alkitabnya menggunakan Android. Android pasti menggunakan Alkitab Sabda. Ketik, murid. Di bawahnya akan tertulis 320 hasil. Ketik, Kristen. Anda akan lihat di bawahnya 6 kali hasil. Setuju nggak dengan saya? Yesus tidak datang untuk mendirikan agama. Dia ingin menjadikan Anda murid. Tidak ada jalan lain, komunitas. Tidak ada jalan lain. Harus lewat komunitas iman. Karena di situ didoakan, dikuatkan, berikan kesempatan untuk melayani. Mungkin hanya 10-12 orang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saudaraku, Yesus tidak datang untuk mendirikan kekristenan. Tapi Yesus datang untuk menjadikan semua bangsa muridku. Nah, tolong perhatikan, Anda silakan foto slide berikut ini. Ini kasar. Ini sangat kasar, tapi ada seorang apologet dunia, C.S. Lewis berkata, apabila gereja tidak menghasilkan murid, maka semua bangunan gereja, pelayanan, misi, khotbah, bahkan Alkitab buang-buang waktu. Saya tersinggung sebagai gembala sidang. Tapi ini menjadi pemicu bagi saya sebagai gembala sidang, agar semua ribuan orang yang Tuhan percayakan di GBI semua dimuridkan. Yang namanya musik, yang namanya sound system, yang namanya LED, yang namanya khotbah,
buang-buang waktu kalau tidak jadi murid. Karena Tuhan ingin segala bangsa muridku. Sekarang saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Karena setelah saya perhatikan iseng-iseng kata murid di Alkitab kita 320 hasil. Kata Kristen cuman 6 kali muncul. Betapa pentingnya dimuridkan. Yang ketiga, terakhir. Semuanya oke siang hari ini? Saya harap Anda bisa bawa pulang pesan ini, dibawa pulang kepada keluarga, kepada suami, kepada komunitas, kepada gereja, dan kita pulang tidak sama seperti kita datang. Firman Tuhan memerdekakan. Nggak apa-apa ya, pesan Tuhannya nggak biasa. Nggak apa-apa ya, untuk memperlengkapi semua wanita di tempat ini. Yang terakhir. Next slide. Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Roma. Perhatikan pesannya. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ini keren menurut saya. Walaupun mungkin bagi Anda nggak terlalu banyak artinya. Kenapa? Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi berterima kasih. Yang pertama, kita belajar dari wanita kuno di masa kini menjadi support system bagi keluarga. Yang kedua, kita belajar dari wanita kuno di masa kini, yaitu cerdas menentukan komunitas iman. Yang terakhir, silakan foto slide berikut ini. Kita belajar dari satu kata, yaitu kuno, memberikan segalanya bagi pribadi dan pekerjaan Tuhan. Maka Paulus berterima kasih secara khusus karena engkau telah mempertaruhkan nyawamu bagiku, nyawamu bagi pekerjaan Tuhan, nyawamu dan bagi Tuhan. Saudaraku, kita belajar dari wanita kuno ini sesuatu yang luar biasa. Di masa kini nih, Frans, karep, buruan gancang, lompat, tenaun, tengah tiga, tah, dirinya, tahu, Frans, lahir telanjang, nanti pun wafat telanjang. Setuju nggak dengan saya kalau hari ini dia punya sesuatu itu dari Tuhan? Betul ya? Terang pantas nggak? Apa yang dia terima sebagian untuk Tuhan. Ya pantas, wong semua dari Tuhan kok. Nangkepnya. Saya senang saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya ke Semarang. Orang Semarang bilang gini, Pak, ada loh istilah Jawa. Ngombe orang ngombe kudu nguyuh. Betul tak Bu Elia? Ngombe orang ngombe kudu nguyuh. Nguyuh atau kalau Jawa Tengah nguyuh, kalau Jawa Timur nguyuh, katanya begitu. Setuju nggak dengan saya? Minum nggak minum tetap harus kencing, apalagi minum. Orang kita nggak terima apapun harus ada yang disalurkan. Tolong katakan ya, apalagi kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Dan itulah pelajaran daripada wanita kuno ini. Dia sudah terima banyak dari Tuhan, maka dia berikan kepada semua orang yang ada di sekitar daripada Priscilla. Tapi tolong perhatikan. Saya akan akhiri. Semuanya oke? Semuanya? Semua dari Tuhan. Oke, dari Tuhan. Sekarang Frans berkata, oh aku mau berikan untuk Tuhan. Tetapi nuntut balas. Setuju nggak dengan saya? Itu kriminal. Iya, dari Tuhan udah gitu minta nuntut balas. Kriminal. Pengajaran teologi gereja, ayo pelayanan supaya diberkati. Salah. Ayo ikut ibadah supaya diberkati. Salah. Kita beribadah karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Itu teologi yang benar. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Itu teologi yang benar. Kalau misalnya nuntut balas, setuju nggak? Dari Tuhan kok nuntut balas? Ya, satu kata, ikhlas. Orang tulus belum tentu ikhlas. Sorry, pelayanan. Oh saya tulus pelayanan. Oh saya tulus di PD Victory. Oh saya tulus jadi pengurus. Biasanya dalamnya bagus, bungkusannya busuk. Saudaraku, setuju dengan saya? Kalau kita sudah memberi ikhlas dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, untuk selama-lamanya. Saya tahu saudaraku, ikhlas bukan terminologi Kristen. Terminologi agama saya yang lama, Islam. Anda nanti ke coffee shop di sebelah ada yang ngomong gini, kita harus
jadi garam? Tanya langsung gerejanya. Pasti dijawab, karena garam itu terminologi Kristen. Betul ya? Tapi kalau yang ada di sebelah bilang gini, kudu ikhlas, menges memere, menges kudu ikhlas. Jangan ditanya gerejanya, dia nggak penistaan. Karena pasti bukan Kristen. Orang Kristen jarang yang ikhlas. Maaf, orang tulus belum tentu ikhlas, tapi orang ikhlas pasti tulus. Thank you so much. Sama-sama kita bangkit beri. Peter, kita pujikan satu lagu dan kita selesai dan saya akan kembalikan kepada Ibu Eli. Puji nama Tuhan. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Aku tahu kan? Beriku hati untuk menyembah. Lupa teksnya sebentar. Tidak apa-apa, ngikutin aja. Beriku hati untuk mengasihimu, untuk mengasihimu. Beriku hati, beriku hati, memujimu, memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Taruh tangan kiri di dada. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu, untuk mengasihimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Sekali lagi, beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati untuk mengasihi, untuk mengasihimu. Angkat tangan kanan tinggi. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Bapak, terima kasih banyak siang hari ini. Semua kami termasuk aku juga belajar dari wanita kuno. Karena seringkali kami tinggalkan yang kuno oleh karena kekinian, oleh karena modernisme. Tapi biarlah semua kami dimateraikan. Kami bawa pulang hal-hal yang kuno yang harus dipertahankan karena kuno itu penting. Kuno itu adalah essential. Kuno itu adalah legend. Kami tahu kami harus relevan dengan zaman ini, tetapi kami tidak boleh meninggalkan kekunoan. Dengan cerdas menentukan komunitas iman, karena
Kami mau kami jadi murid, bukannya sekedar Kristen, bukannya jadi followers, tapi menjadi disciples. Kami bersyukur Tuhan untuk wahyu yang Tuhan anugerahkan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang dengan keikhlasan, karena kasih Tuhan ikhlas. Yesus ikhlas memberikan hidupnya, mati dan menderita untuk semua kami. Kami bersyukur, sama-sama yang bersyukur. Dengan suara keras kita katakan Amin.